Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kajian kita mulai, mari bersama-sama kita mengumandangkan salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil-zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kajian Yaumil Jumat yang indah ini, kami beri judul Aku Telah Mati. Sesungguhnya seluruh manusia itu adalah sejak dari tanah dahulu hingga sampai menjadi tanah lagi, tiada identitas untuk seluruh manusia, yakni hanyalah mati, hanyalah makhluk, hanyalah yang diperankan, jadi tidak punya peran sendiri. Menurut mayoritas manusia, berhubung selama ini manusia merasa dirinya menjadi Tuhan, merasa dirinya menjadi Sang Pencipta, seolah-olah dirinya lah yang hidup selama ini. Berhubung pengetahuanku hanya dalam babagan syariat saja, seolah-olah hidup ini hidupku halim, wujud ini wujudku halim, kuasa ini kuasaku halim, wajah ini wajahku halim, dan semuanya serba halim.
karena Halim selama ini telah mati di dalam kehidupannya. Jadi kematian itu menurut prasangka Halim selama ini hanyalah kematian badaniah, kematian syariat, kematian ragania. Itulah yang Halim selama ini pahami. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang bernafas itu pasti mati. Jadi sesungguhnya kita semua termasuk saya sendiri selama ini lagi berkeadaan mati. Jadi di dalam kematian itu ada mati yang su'ul khotimah, kematian yang terazab, kematian yang tersiksa, dan juga ada kematian yang husnul khotimah, yakni kematian yang indah, seperti para syuhada, seperti para aulia Allah, seperti para nabi-nabi Allah, seperti para rasul-rasul Allah. Sesungguhnya tidak mati. Sesungguhnya mereka tidak mati walaupun kelihatannya jasad raganya mati, karena mereka sudah hidup di sisi Tuhannya. Maknanya jangan menyaksikan, maknanya jangan memahami sosok-sosok manusianya agar tidak salah paham. Maknanya bagi para orang-orang yang mati di dalam husnul khotimah, mereka sejatinya menyadari bahwa hidup ini hanyalah Allah, bukan hidup manusianya. Jadi jangan dikira, jadi jangan dipahami badan-badannya yang hidup. Maknanya hidup yang menghidupi badan ini pastilah hidupnya Tuhan yang telah menciptakan badan-badan ini. Maknanya mereka yang mati secara husnul khotimah seperti para anbiya, para rasul, para aulia Allah, para syuhada, karena di dalam hatinya sudah menyaksikan hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang berkuasa atas dirinya daripada dirinya sendiri selama ini. Itulah para syuhada yang mati dengan husnul khotimah, mati dengan kebahagiaan, meskipun badan-badannya sekarang masih hidup. Maknanya pengakuan dirinya yang hiduplah telah mati, pengakuan diri yang kuasalah telah mati di dalam kehidupan Tuhannya, di dalam kekuasaan Tuhannya. Meskipun badan-badannya kelihatan syariatnya masih hidup, tapi hatinya sudah tenggelam di dalam hayatullah, tenggelam di dalam uripe Allah. Akan tetapi bagi orang-orang yang mati secara su'ul khotimah seperti saya sendiri selama ini, maka ketika badan pun
kelihatannya masih hidup, akan tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ceritanya badan, yang dipandang bukan badan-badannya, akan tetapi yang dipandang adalah jiwanya, hidupnya. Hidupnya siapa yang teraplikasi di dalam hatiku selama ini. Selama masih aku akui bahwa hidup ini hidupku halim, badanku halim, kuasaku halim, daya upayaku halim, ilmuku halim, amalku halim, maka selamanya aku halim, telah mati di dalam su'ul khotimah. Meskipun kelihatannya halim masih hidup, tapi jiwanya sebenarnya telah mati di dalam su'ul khotimah. Jiwanya telah mati di dalam azab yang pedih. Jiwanya telah mati di dalam jahanamnya Allah yang berbahan bakarkan badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Karena apa? Karena di dalam hati halim ini masih linafsi, yakni masih mengaku-ngaku bahwa dirikulah yang hidup, dirikulah yang berkuasa daripada hidup dan kuasanya Allah di dalam hatiku. Di dalam hatiku hanyalah ada halim, bukan adanya Allah. Sementara adanya Allah sebagai pencipta diri Abdul Halimnya selama ini, halim tiadakan, halim goibkan Allah sebagai yang menciptakan halimnya. Bagi halim Allah itu goib, bagi halim Allah itu tiada. Bila Allah goib dan tiada, mana mungkin Allah berkuasa atas diri halimnya? Tentunya halimnya merasa menjadi Tuhan daripada merasa sebagai yang dituhani. Abdul Halimnya merasa menjadi sang Khalik, sang pencipta, daripada sebagai makhluk yang dicipta di dalam dadaku. Karena halim ini selama ini berposisi sebagai Tuhan, berposisi sebagai Allah di hatiku, daripada berposisi sebagai Muhammad Rasulullah. Inilah kondisi hatiku selama ini yang selalu mati di dalam siksa yang pedih, mati di dalam su'ul khotimah, jelek, sesat pungkasannya, karena ending dari segala tindak laku, karena ending dari segala aktivitas halim ini selalu pulang, selalu rojiun kepada Abdul Halimnya sendiri yang merasa berkuasa atas pergerakan segala aktivitas halimnya. Itulah yang dimaksud jiwa yang mati. Maknanya mati di dalam kesesatan, mati di dalam su'ul khotimah, jelek pungkasannya, buruk akhir ending dari apapun yang diperbuat oleh halimnya.
Meskipun saya kelihatannya sholat, tapi di dalamnya endingnya su'ul khotimah. Meskipun saya kelihatannya ibadah, tapi hakikatnya maksiat. Karena yang jadi Tuhan, ending di dalam hatiku kembali kepada halimnya, yakni linafsi. Solatku halim, ibadahku halim, hidupku halim, amal perbuatanku halim selamanya. Bila hatiku halim ini masih begini, yang tak bertuhan, yang seolah-olah selama ini bertuhan, tapi kenyataan di dalam hatiku selama ini tak ada Tuhan selain Abdul Halimnya yang nyata, Abdul Halimnya yang wujud, Abdul Halimnya yang hidup, Abdul Halimnya yang berkuasa selamanya. Amal yang dikerjakan oleh Abdul Halim ini amal yang buruk, amal yang najis, amal yang haram, amal yang hancur lebur. Karena apa? Karena di dalam hatiku yang jadi Tuhan adalah yang hancur. Abdul Halim ini kan hancur, fana, rusak. Karena di dalam hatiku yang mentuhani, apapun perkara yang aku kerjakan, maka semua di dalam kehancuran, di dalam su'ul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna azab yang sangat pedih itu? Apa makna siksa yang amat pedih itu? Siksa dan azab yang amat pedih itu di hati Abdul Halim, di hatiku selama ini selalu panas dan panas dengan urusan-urusan dunia. Panas dan panas dengan urusan ilmu yang kurasa sebagai ilmuku. Hatiku panas dengan ibadah-ibadah yang masih aku akui sebagai ibadahku. Solat 5 waktuku panas, solat sunnahku panas, solat duhaku panas, solat tahajudku panas, zakatku panas, sedekahku panas, solawatku panas, puasaku di dalam bulan Ramadan selama ini, selama hidupku semua panas. Karena apa? Karena yang berulah, karena ending rojiun, semua yang kuamalkan endingnya masuk dibakar di dalam hawa nafsuku sendiri, hancur lebur di dalamnya. Selama ini tak sedetik pun, walaupun sebiji darah, aku mempersembahkan amalku kepada Tuhanku yang menciptakanku. Aku tak bisa mempersembahkan itu semua, karena yang ada di dalam hatiku bukan Tuhan, karena yang wujud di dalam hatiku bukan Tuhan, karena yang hidup di dalam hatiku bukan Tuhan, karena yang berkuasa di dalam hatiku bukan Tuhan. Karena semua itu terdiri atas hawa nafsuku sendiri yang mentuhani hidup dan badanku ini. Inilah tanda bahwa selama ini aku sudah mati di dalam su'ul khotimah, jelek pungkasannya. Maka dari itu, bila aku sudah
mati di dalam su'ul khotimah, jelek pungkasannya, jelek akhirnya, salah jalan akhirnya, sesat akhirnya, maka seluruh amal yang ku perbuat hanyalah dosa dan menambah dosa saja, gelap dan menambah gelap saja, karena aku belum menemukan zat yang maha terang benderang. Inilah makna kematianku, inilah makna su'ul khotimahku, inilah bukti aku telah terazab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang mengazabku, tapi dirikulah yang menganiaya diriku sendiri. Kebodohankulah yang menzalimi diriku sendiri. Rabbana zalamna, yakni ketika diriku masih zalim kepada diriku sendiri, yakni yang wujud, yang hidup, yang kuasa atas diriku di hatiku masih diri manusiaku yang najis ini. Maka selama itu aku disiksa di dalam alam kuburku. Selama itu aku disiksa di dalam tanah yang berupa badan ini. Aku disiksa di dalam kuburan yang dari tanah. Badan-badanku ini disiksa dengan cita-cita dunia, disiksa dengan cinta-cinta dunia, disiksa dengan urusan-urusan dunia, disiksa dengan karep kehendak ingin jadi orang yang kaya. Maka itulah siksa-siksaku, karena di dalam hatiku hanyalah menyembah kekasih-kekasihnya, hanyalah menghadap berhala-berhala dunianya. Karena belum ada di hatiku iman, karena belum ada di hatiku Islam, maka dari itu pasti tersesatlah jalanku kepada halimnya daripada kepada Allah sebagai pencipta halimnya. Inilah bukti nyata kematianku. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat Al-Mulk kami bacakan ayat yang kedua, agar aku tahu dan aku mendalami makna dari isi Al-Quran itu, karena Al-Quran adalah petunjuk Allah, agar aku bisa pulang kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi pintu ampunan itu ada bagi kita yang merasa sudah bersalah iman dan akidahnya selama ini, disuruh nyembah Allah, disuruh mewujudkan Allah di hatinya, disuruh menghidupkan Allah di hatinya,
disuruh memahakuasakan Allah di hatinya, disuruh memahabesarkan Allah di hatinya, disuruh memahasucikan Allah di hatinya, disuruh memahapujikan di hatinya, disuruh mentiadakan Tuhan selain Allah di hatinya. La ilaha illallah. Tapi selama ini aku telah menjadi Allah di dalam hatiku, tapi tidak aku sadari selama ini. Selama diriku tidak menyadari itu semua, maka tiada ampun bagiku. Karena dosa yang teramat besar adalah hati mensekutukan Allah dengan diriku. Hati yang ngaku-ngaku jadi Allah daripada menjadi diriku. Diriku hakikatnya kan mati. Selama ini diriku telah mengaku-ngaku jadi Allah yang hidup, yang berkuasa, menyerupai Allah. Inilah makna kesesatanku selama ini. Inilah makna kematianku selama ini. Mati di dalam kewujudan diriku di hatiku. Maka hawa nafsulah sebagai hukumanku. Hawa nafsulah tempat pembakaran penyiksaan diriku. Ketika aku berbisnis, di suatu saat aku mengalami kerugian, hatiku panas, hatiku gundah, hatiku takut, hatiku resah dan tersiksa. Dikala keinginanku terhadap anak-anakku tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan, hatiku hancur, hatiku lemas, hatiku sedih gundah gulana dibuatnya. Ketika cita-cita yang ada di dalam hatiku tidak terkabul, belum terkabul sesuai hatiku, aku takut, aku sakit, aku dendam, aku iri, aku dengki dengan orang-orang yang berhasil seperti apa yang ku minta. Inilah bukti nyatanya siksa kubur itu. Bukti nyatanya azab jahanam itu sudah ada di dalam hatiku. Karena aku selama ini kufur. Karena aku selama ini ingkar kepada Allah. Diutus jadi makhluk kok jadi khalik. Diutus jadi wakil kok jadi ketua. Diutus diam saja kok ngaku-ngaku bisa gerak dan beraktivitas. Itulah kesalahan-kesalahanku. Bila masih ada kesadaran di dalam hatiku bahwa perbuatanku selama ini salah dan zalim, maka Allah Maha Pengampun akan diriku. Akan tetapi bila aku belum sadar-sadar saja, maka azablah abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan itu? Baiatul akbar, baiat diputus dengan paksa dan siksa di saat sakaratul maut. Itulah puncak-puncak dari segala azab, akhir ending dari segala azab-azab yang kita rasakan selama ini. Maka kita di dunia ini diuji oleh Allah
di dalam mati dan hidup. Coba kita hayati. Bagi kita selama ini kan berakidah, berkeyakinan, masa orang mati masih diuji? Masa badannya sudah mati dipendam di dalam kuburan masih ada ujian? Wong hidupnya sudah tak ada, wong wujudnya sudah tak ada. Masa diuji? Iya tidak. Maknanya kematian dan diazab di dalam kuburnya adalah ketika diriku belum beriman kepada Allah, ketika hatiku belum berislam, belum selamat menuju kepada Allah. Itulah ujian siksa-siksa yang kudapat selama ini. Jadi nyata ujian-ujian itu, jadi nyata siksaan-siksaan itu. Dan aku pun diuji, dan orang lain pun yang sudah sampai kepada Allah, ya diuji di dalam kehidupannya. Hidupnya diuji. Maknanya di dalam kehidupan ini orang-orang yang sudah mengenal Allah diuji. Maknanya af'al yang dikerjakan, aktivitas yang dikerjakan, amal ibadah yang dikerjakan tetap roji'un kepada lillah atau roji'un kepada linafsi. Itulah ujian-ujian bagi orang yang hidup. Selalu diuji dengan amalnya, selalu diuji dengan ilmunya. Apakah amal dan ilmunya itu amal dan ilmunya Allah, ataukah amal dan ilmu manusianya? Jadi hidup dan mati serba ujian. Jadi yang disebut hidup dan mati hanyalah jiwa-jiwa kita. Ketika kita wujud menjadi Tuhan di dalam hati kita, itulah kematian. Itulah su'ul khotimah. Itulah siksaan yang pedih. Akan tetapi bagi mereka, orang-orang yang dipilih dan dihidayai Allah, sudah bisa kembali rajiun kepada Allah, maka ia akan selalu hidup bersama Tuhannya. Maknanya manusianya sudah tak merasa hidup lagi di hatinya, karena hidup inilah hidup Tuhannya, karena urip inilah uripe Allah dewe. Itulah bagi orang-orang yang beriman, yang hatinya selalu selamat, rojiun menuju Tuhannya di hatinya. Inilah bukti kematian diriku selama ini. Inilah bukti azab siksaku selama ini. Inilah bukti su'ul khotimahnya hatiku selama ini, yang selalu pulang kepada Abdul Halimnya daripada pulang kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Inilah bukti bahwa aku selama ini sudah mati dan terazab, dan mati secara su'ul khotimah. Jadi semua ceritanya hati, bukan ceritanya raga. Karena raga takkan pernah bisa bercerita, tapi jiwa lah yang bercerita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa disadarkan oleh Allah agar kita ketemu dengan jalan husnul khotimah, agar hati kita selalu rojiun dan rojiun kepada Allah sebagai pencipta dan penguasa diri kita di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita kumandangkan sholawat dzalimin daf'ul bala.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.